Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Eka Putri, NIM 2019-212051 dari kelas 4B Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu Ibu Emma Lilianti SE MSI. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad istisna. Apa itu akad istisna? Akad istisna ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Jenis-jenis akad istisna dibagi menjadi dua. Yang pertama, istisna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, mustasni, dan sani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan. Adapun rukun-rukun akad istisna dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan dan penjual. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab dan qabul atau serah terima. Kemudian ketentuan akad istisna dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Dalam objek akad terdapat dua ketentuan. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ketentuan tentang barang. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis dan ukuran. Barang pesanan diserahkan kemudian. Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, ijab qabul, adanya pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak. Akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Kemudian dalam jual beli, akad istisna paralel juga terdapat dua ketentuan. Yang pertama, ketentuan umum. Jika LKS atau lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syarat istisna pertama tidak tergantung pada istisna kedua. LKS selaku mustasni tidak diperkenankan untuk memungut MDC atau margin daring construction dari nasabah karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ketentuan lain, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitras syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kemudian landasan hukum akad istisna. Yang pertama, Al-Quran. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, Al-Hadis. Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kemudian mekanisme pembayaran transaksi istisna yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, pembayaran di muka secara keseluruhan. Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara keseluruhan harga barang
pada saat akad sebelum aktivitas istisna yang dipesan pada pembelian akhir. Yang kedua, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan. Proses pembayaran ini dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Yang ketiga, pembayaran setelah penyelesaian barang. Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada lembaga keuangan syariah setelah aktiva istisna yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak dapat membatalkannya. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.